Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6561 sampai bab 6570. Ashley tahu bahwa suka dan duka setiap orang tidak pernah bisa dipisahkan. Saat berada dalam situasi yang sama, semua orang akan berbagi suka dan duka. Namun begitu ada yang lebih dulu mendarat, orang yang ditinggalkan akan merasa semakin kesepian. Jika teman-teman sekolah menengah gagal bersama-sama dalam ujian masuk perguruan tinggi, dan semua orang menghadapi situasi yang sama bersama-sama, itu akan membuat semua orang merasa lebih santai. Tetapi jika orang lain telah menunggu kesempatan untuk diterima di perguruan tinggi, dan hanya satu dari mereka yang tersisa untuk naik kereta menuju selatan untuk bekerja di akhir Agustus yang gerah, maka orang ini pun senang dengan keadaan teman-temannya. Tapi jauh di lubuk jantung itu hanya akan membuatnya semakin merasa kesepian dan tidak berdaya. Sebab, tidak hanya kehilangan kesempatan belajar, namun juga kehilangan kenyamanan psikologis yang mampu membangkitkan empati yang kuat. Ada dua pertanyaan yang mengganggunya selama 20 tahun. Yang pertama adalah bagaimana pertemuan ketika semuanya sudah berakhir dan bagaimana menjelaskan kepadanya bahwa dia telah menghabiskan begitu banyak waktu dalam hidupnya. Jika bertemu ayah mertuanya Yeremia, bagaimana bisa menjelaskan kepadanya bahwa anak Curtis sudah tidak hidup, tetapi dirinya masih hidup. Memikirkan hal ini, dia merasakan sakit yang berdenyut-denyut di hatinya. Perasaan hidup sendirian selama 20 tahun tidak membuatnya merasa beruntung sekali, tapi membuatnya menderita sepanjang waktu. Apalagi tidak bisa melihat putra satu-satunya selama 20 tahun merupakan cerminan yang tidak manusiawi baginya. Melihat ekspresi sedih Ashley, Saudari Sulin segera berbicara untuk menghiburnya. Nyonya, jangan berpikir hal-hal ini sekarang. Tuan Wade dan ayahmu telah menyelesaikan perbedaan mereka. Itu adalah hal yang baik bagi mereka berdua. Selain itu, perkumpulan penghancuran King harus diselesaikan. Setelah menunggu bertahun-tahun, mengapa Nyonya harus khawatir tentang apa yang akan terjadi selanjutnya? Ashley mengangguk ringan dan berkata, meskipun perkumpulan penghancuran King kehilangan 4 pangeran yang hebat, ini bukanlah pukulan serius bagi mereka. Charlie akan menghadapi lebih banyak kesulitan dan rintangan di masa depan. Vera terakhir kali mengatakan bahwa dia meminta model AI yang canggih kepada keluarga Rothschild. Saya pikir dia ingin mengambil inisiatif. Saudari Sulins bertanya kepadanya, Nyonya, haruskah kami menyampaikan beberapa informasi yang kami miliki kepada Tuan Muda? Ashley merenung sejenak, lalu memegang dan berkata, biarkan Charlie mengikuti langkahnya sendiri. Kita tidak tahu banyak tentang perkumpulan penghancuran King. Jika kita secara proaktif memberikan petunjuk yang kita miliki, di satu sisi, itu akan membuatnya bertanya-tanya dan menebak-nebak. Di satu sisi, itu juga akan mengganggu ritme dan penilaiannya. Kita mengawasinya secara diam-diam saja. Jika tempat yang dia datangi di masa depan adalah sesuatu yang kita ketahui, kita akan memperhatikannya apakah akan menciptakan beberapa peluang untuk memberikan informasi. Setelah mengatakan itu, Ashley berkata dengan nada mengejek, kita tidak pernah menimbulkan masalah nyata pada perkumpulan penghancuran King selama beberapa tahun ini. Bagaimanapun, bayangan antara kekuatan kita dan mereka terlalu besar. Kita sebenarnya belum ditemukan selama ini, tahun. Saya sudah sangat beruntung. Jika Charlie tidak sebaik dia sekarang, aku mungkin harus menghindari Victoria sampai mati. Dalam hal ini, Vera dan aku mengalami hal yang sama. Tetapi itu lebih sulit baginya daripada aku. Aku menghindari Victoria selama 20 tahun. Tetapi dia telah bersembunyi dari Victoria selama lebih dari 300 tahun. Saudari Sulins mengangguk dengan penuh pengertian dan berkata, Nyonya, Tuan Muda membuat kemajuan pesat. Saya yakin hanya masalah waktu sebelum dia menghancurkan seluruh perkumpulan penghancuran King dan membunuh Victoria. Ashley mengangguk dan berkata dengan melankolis, bagi Vera dan saya, Victoria adalah musuh terbesar. Tetapi bagi Charlie, Victoria hanyalah permulaan. Yang ada di pegunungan 100.000 adalah tantangan terbesarnya. Charlie, yang berada di Aurus Hill, dan Ibu Ashley, yang berada jauh di Gunung Putuo. Keduanya tetap terjaga sepanjang malam. Ketika Claire bangun, dia melihat Charlie terbaring di sampingnya dengan mata terbuka.
Dia bertanya kepadanya, "Suamiku, kapan kamu bangun?" Charlie, yang sedang berpikir pembohong, bahkan tidak menyadari bahwa Claire sudah bangun. Dia kembali sadar ketika dia mendengar berbicara dan berkata dengan tergesa-gesa, "Aku baru saja bangun. Aku masih ngantuk." Claire bertanya dengan prihatin, "Kamu tidak bisa tidur nyenyak tadi malam?" "Tidak," Charlie tersenyum dan berkata, "Mungkin saya bangun lebih awal. Saya minum anggur dengan klien saya tadi malam, dan otak saya masih agak lambat." Claire mengangguk. Tiba-tiba teringat sesuatu. Wajahnya memerah. Dia berkata dengan malu-malu, "Suamiku, aku memimpikanmu tadi malam." Charlie berpura-pura terkejut dan bertanya kepadanya, "Apa yang kamu impikan tentang aku?" Claire berkata, "Awalnya, aku bermimpi kita akan makan malam bersama. Dan ada Lorin di meja makan. Lorin punya pacar baru dan berkata dia ingin menunjukkannya kepada kita. Tapi begitu duduk turun untuk makan, kamu tiba-tiba bertanya, mengajukan pertanyaan padaku." Charlie mungkin menebak apa yang sedang terjadi. Tapi dia hanya bisa berpura-pura bodoh dan bertanya kepadanya, "Apa yang saya tanyakan kepada Anda?" Claire ragu-ragu sejenak. Lalu berkata dengan mata mengelak, "Aku lupa detailnya. Sepertinya tidak pada tempatnya. Lorin juga menggodaku. Aku merasa sangat malu dalam mimpiku saat itu." Charlie tersenyum canggung dan berkata, "Untungnya, itu hanya mimpi. Dalam keadaan normal, saya tidak akan menanyakan pertanyaan yang tidak relevan ketika ada orang luar." Claire mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Mimpi awalnya tidak terlalu menarik." Setelah mengatakan itu, Claire duduk, memahami tubuhnya, dan berkata, "Suamiku, aku harus pergi ke M Grand Group pagi ini. Apakah kamu punya rencana nanti?" Charlie menggelengkan kepalanya. "Saya tidak punya rencana." "Ada apa?" Claire berkata, "Ada konferensi pers di Shangri-La sore nanti. Keluarga akar dari Amerika Serikat dan keluarga Wade di East Cliff tampaknya mengumumkan kerjasama besar bersama. Salah satu klien saya kebetulan ada di media keuangan. Dia akan menghadiri konferensi pers itu. Ada banyak media yang diundang ke konferensi pers ini. Dan masing-masing perusahaan media memiliki banyak kuota. Perusahaan mereka hanya memiliki 2 tempat yang tersedia. Saya ingin melihat dunia. Apakah kamu ingin ikut denganku?" Charlie sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Claire ingin pergi ke konferensi pers nanti. Semula dirinya berencana pergi ke Shangri-La di pagi hari untuk menghadiri rapat internal. Lalu duduk di kursi media dan menjadi penonton saat konferensi pers. Di luar dugaan, istrinya juga tertarik dengan konferensi pers ini. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Sayang, kamu sepertinya tidak suka ikut bersenang-senang sebelumnya. Mengapa tiba-tiba ingin pergi ke konferensi pers ini?" Claire berkata dengan serius, "Keluarga Wade di East Cliff adalah salah satu yang terbaik di negeri ini. M Grand Group sebenarnya milik mereka. Sedangkan untuk keluarga akar, saya tidak tahu apakah Anda pernah mendengarnya. Mereka adalah keluarga Tionghoa yang paling kuat di dunia. Keluarga Nona Fox jauh lebih kuat. Telah berkembang di Amerika Serikat dan jarang bergerak di Tiongkok. Namun, kedua keluarga ini kini telah memutuskan untuk berinvestasi di Aurus Hill bersama-sama di Aurus Hill. Saya ingin tahu industri seperti apa yang ingin mereka investasikan di Aurus Hill. Dan yang pasti jika kedua keluarga ini bergabung, itu pasti akan menjadi investasi besar." Setelah mengatakan itu, Claire menambahkan, "Saya mendengar, transaksi rumah baru dan bekas di Aurus Hill pada dasarnya mengalami stagnasi akhir-akhir ini. Pengembang proyek baru dan penjual rumah bekas sedang menunggu konferensi pers ini. Setelah kedua ini keluarga mengumumkan kerjasama mereka dalam mengembangkan proyek super di Aurus Hill, tidak dapat dihindari harga rumah di Aurus Hill akan naik. Dan semakin dekat real estate dengan proyek tersebut, semakin besar peningkatannya. Kerjasama belum diumumkan, dan tidak ada yang mengetahui hal ini. Dimanapun keuntungan besar akan turun. Saya takut kehilangan uang saat menjual rumah. Jadi saya menunggu." Charlie hanya bisa menghela napas. Saya tidak menyangka investasi kedua perusahaan ini di Aurus Hill akan berdampak besar pada harga rumah di Aurus Hill. Claire tersenyum dan berkata, "Dampak spesifiknya akan terjadi setelah konferensi pers hari ini. Jadi suamiku, kamu ada waktu luang sore ini?" "Ya," Charlie mengangguk dan berkata, "Aku akan pergi bersamamu." Seperti yang dikatakan Claire, seluruh Aurus Hill, dan bahkan seluruh Tiongkok memperhatikan isi spesifik dari kerjasama antara keluarga akar dan keluarga Wade. Hubungan dan keluhan antara kedua keluarga selama bertahun-tahun sebenarnya telah menyebar ke seluruh negeri sejak 20 tahun yang lalu. Berbagai surat kabar, majalah, dan berita gosip pada saat itu melakukan apa yang disebut penyortiran dan analisis keluhan antara kedua raksasa tersebut.
Bahkan saat ini, dapat menemukan banyak artikel terkait dengan pencarian di internet tahun itu telah diproses secara alami sampai batas tertentu, dengan distorsi yang sangat tinggi dan kredibilitas yang rendah. Namun semakin banyak gosip yang tidak jelas kebenarannya dan kepalsuannya, semakin banyak orang yang akan menjadi topik pembicaraan setelah makan malam. Namun, dalam 20 tahun terakhir, kedua keluarga tersebut tidak pernah menanggapi keluhan kedua belah pihak. Dan tidak pernah ada bukti substantif yang membuktikan bahwa kedua keluarga masih memiliki kontak. Sedemikian rupa sehingga meskipun semua orang tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada tahun itu, semua orang tahu bahwa kedua keluarga sudah lama berhenti berinteraksi satu sama lain. Saat ini, kedua keluarga besar ini tiba-tiba mengumumkan akan menyelesaikan kerjasama strategis. Hal ini memang sangat mengejutkan. Tidak hanya media besar saja yang memberi perhatian, namun masyarakat pemakan melon juga lebih memperhatikannya. Keluarga Wade dan keluarga Aker juga sangat terkenal kali ini. Aula penyiaran terbesar di Shangri-La digunakan untuk konferensi pers. Setelah diatur sebagai tempat konferensi pers, setidaknya dapat menampung lebih dari 2.000 wartawan yang hadir. Media ternama dari seluruh dunia diundang. Ada lebih dari 2.000 reporter dan staf media yang dipastikan akan menghadiri konferensi pers tersebut. Namun Charlie tidak mengira istrinya, yang tidak pernah suka ikut bersenang-senang, akan tertarik dengan konferensi pers ini. Dari awal Charlie berencana pergi ke konferensi pers sebagai penonton, jadi tidak ada pengaruhnya jika pergi bersama istri. Claire keluar lebih awal setelah sarapan. Tak lama setelah dia keluar, Charlie juga pergi dari rumah dan menuju ke Shangri-La. Saat ini, Shangri-La telah sepenuhnya menghentikan semua bisnis eksternal. Ada 3 lapis personel keamanan di luar untuk memastikan keselamatan orang-orang penting di keluarga Aker dan keluarga Wade. Bahkan departemen terkait Auros Hill telah secara khusus mengirimkan personel keamanan dalam jumlah besar akan bertanggung jawab atas pekerjaan keamanan di lokasi. Dapat dikatakan bahwa hal ini sangat menyoroti pentingnya Tiongkok yang melekat pada keluarga Aker, investasi asing terbesar. Hal ini juga mengirimkan sinyal kuat ke dunia luar dan mereka memiliki niat jahat terhadap keluarga Aker. Keluarga Aker adalah tamu terhormat yang membawa investasi besar ke Tiongkok, dan tidak ada yang bisa membahayakan keselamatan mereka. Ketika Charlie tiba di Shangri-La, keluarga dua kakeknya sudah duduk di ruang konferensi terbesar. Yolden juga datang lebih awal bersama istri barunya Matilda. Hari ini, tidak hanya proyek kerja sama antara kedua perusahaan yang akan diumumkan, tetapi penunjukan personel mereka juga akan diumumkan. Setelah Charlie tiba, semua orang mulai mengatur proses konferensi pers hari ini dan detailnya diungkapkan ke publik satu persatu. Paman kedua Charlie, Kaiden Aker, adalah orang pertama yang mengatakan, "Semuanya, izinkan saya menjelaskan kepada Anda proses utama hari ini. Konferensi pers akan dimulai tepat waktu pada pukul 2 siang. Tidak ada pembawa acara eksternal untuk hari ini. Jadi saya yang akan menjadi tuan rumah. Dari jam 2 sampai jam 20. Saya akan memberikan pidato selamat datang kepada teman-teman media, dan kemudian mengumumkan proyek kerjasama antara keluarga Aker dan keluarga Wade, yaitu Curtis. Merek mobil. Selanjutnya saya akan meminta Paman Wade untuk berbicara terlebih dahulu, lalu ayah saya. Isi pidato mereka terutama akan fokus pada alasan kerjasama kami dan tujuan kerjasama kami. Saya akan membuat laporan ringkasan tahap pertama kepada teman-teman di media. Pada saat itu, saya akan mengungkapkan semua data Curtis otomobil kami. Termasuk skala investasi, skala perangkat keras, ukuran tim, dan model hipotetis yang direncanakan akan diluncurkan di masa depan. Setelah ini, saya akan memperkenalkan Profesor Yolden dan Matilda kepada teman-teman media. Memperkenalkan resume mereka, dan posisi mereka yang akan datang di Curtis otomobil. Setelah memperkenalkan keduanya, mereka masing-masing memiliki waktu 5 hingga 10 menit. Setelah 2 pidato selesai, saya akan membuat ringkasan akhir. Setelah saya menyampaikan kesimpulan terakhir, kami akan memasuki sesi tanya-jawab media. Untuk sesi tanya-jawab media ini, kami berencana menjawab 10 pertanyaan selama setengah jam. Saya akan memutuskan secara acak siapa yang akan bertanya pada saat itu. Kami tidak akan membuat pengaturan sebelumnya, tetapi saya akan menjelaskan aturan dasar untuk mengajukan pertanyaan kepada semua orang terlebih dahulu. Anda dapat mengajukan pertanyaan kepada saya, Paman Wade atau ayah saya, atau Profesor Yolden dan Profesor Matilda. Pertanyaannya pasti mengenai Curtis otomobil. Jika ada yang menanyakan yang tidak ada menghubungi Curtis otomobil, atau sengaja ingin mengutarakan keluhan masa lalu antara perusahaan kedua,
Saya akan langsung menjawab dan pertanyaan tersebut ke orang berikutnya. Kami juga dilengkapi dengan petugas keamanan dan staf dalam jumlah besar untuk menjaga percakapan. Jika ada reporter yang menanyakan beberapa pertanyaan yang tidak pantas, saya akan langsung mengaturnya dan mematikan mikrofon. Jangan sampai pihak lain mengganggu ritme. Kami akan langsung melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Selain itu, saat pihak kami menjawab pertanyaan, mohon fokus juga pada inti dari Curtis Automobile dan berusahakan untuk tidak menyebarkan sebanyak mungkin. Setelah menjawab 10 pertanyaan, saya akan berterima kasih kepada semua teman media yang hadir dan mengumumkan bahwa konferensi pers ini telah berhasil diselesaikan. Prosesnya pada dasarnya itu saja. Jika Anda memiliki pertanyaan, tanyakan saja. Kaiden telah mewakili keluarga Akar selama bertahun-tahun dan memiliki pengalaman yang kaya. Prosesnya sangat jelas. Bagian-bagian yang perlu diajak bekerja sama juga dijelaskan dengan sangat jelas. Semua orang mengatakan mereka tidak ragu. Melihat semua orang tidak memiliki pertanyaan, Kaiden mengangguk dan berkata, "Karena tidak ada yang memiliki pertanyaan, mari kita lanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu menyinkronkan informasi spesifik yang diungkapkan oleh Curtis Automobile." Setelah jeda, Kaiden melanjutkan, "Kami telah mengumumkan perkiraan total investasi Curtis Automobile adalah 40 miliar dolar. Investasi tahap pertama sebesar 20 miliar dolar, yang akan didanai bersama oleh keluarga Akar dan keluarga Wade, dengan masing-masing memegang 50% saham. Dana awal sebesar 20 miliar dolar akan digunakan terutama untuk mempersiapkan Gigafactory dan fasilitas pendukungnya di Aurus Hill. Kami mengacu pada titik waktu Tesla Gigafactory, dan tujuannya adalah untuk melakukan peletakan batu pertama dan memulai produksi dalam waktu 1 tahun. Sedangkan sisa 20 miliar dolar terutama akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi, upgrade produk, serta penetrasi dan pengembangan industri hulu dan hilir. Seperti suku cadang mobil, logistik kendaraan, dan penjualan kendaraan. Charlie berkata saat ini, "Paman kedua, saya mengusulkan untuk menambah dana pendidikan tambahan 2 miliar dolar AS pada investasi tahap pertama untuk melakukan kerjasama yang mendalam dengan universitas-universitas besar dan perguruan tinggi kejuruan dan teknik di Aurus Hill. Di satu sisi, kami akan berinvestasi pada mereka dan meminta mereka meningkatkan dan memperkuat jurusan terkait. Dan di sisi lain, kami juga akan berinvestasi dan bersama-sama membangun jurusan terkait otomotif dengan perguruan tinggi tersebut berdasarkan kebutuhan kami yang sebenarnya. Sebagian dari ini akan digunakan untuk membentuk beasiswa khusus dan program beasiswa untuk mendukung mahasiswa berprestasi dan mahasiswa miskin yang ingin belajar di Aurus Hill dan memilih jurusan yang berhubungan dengan otomotif. Ini relatif penting. Kita belum punya waktu untuk bekerja sama dengan perguruan tinggi ini. Kita memiliki komunikasi yang mendalam dengan pihak sekolah. Tetapi saya yakin dengan dukungan finansial yang nyata dan peluang kerja di sini, mereka tidak akan menolak bekerja sama dengan kita. Oleh karena itu, pada konferensi pers, saya juga meminta Profesor Yolden untuk mengajukan banding dan mengundang orang-orang terkait yang bertanggung jawab atas semua perguruan tinggi dan universitas di Aurus Hill untuk menghadiri konferensi pers. Mari kita bahas masalah ini secara langsung nanti. Oke, Yolden berkata dengan penuh semangat. Saya telah mengajar di sebuah universitas dalam beberapa tahun terakhir, dan saya mengetahui dengan baik kebutuhan sekolah dan siswa. Untuk sekolah, tingkat pekerjaan dan kualitas pekerjaan lulusan memiliki dampak yang besar terhadap daya tarik sekolah secara keseluruhan. Dan bagi kaum muda, peluang kerja yang baik dan stabil sangatlah jarang selama pelapisan sekolah. Sangat bagus untuk memberikan kesempatan kerja bagi siswa. Kita tidak hanya dapat memberikan bantuan keuangan, tetapi juga menyediakan pekerjaan. Bagi perguruan tinggi, seperti budaya yang hidup, dan mereka pasti akan menganggapnya dengan sangat serius. Itu bagus, Charlie berkata. Banyak bantuan perusahaan yang memiliki banyak premier. Banyak juga perusahaan yang hanya mencari ketenaran dan reputasi, tetapi tidak benar-benar memiliki rasa tanggung jawab sosial. Positioning kita sendiri adalah seperti itu. Sebagai perusahaan mobil terkemuka di bidang kendaraan energi baru, dan dengan reputasi keluarga Akar dan keluarga Wade, wajar jika tidak pelit dalam hal mitra universitas. Yolden menundukkan kepalanya dan menghitung, dan berkata, "Tuan Wade, sejujurnya, dana pendidikan sebesar 2 miliar dolar AS tampaknya terlalu banyak. Jumlah talenta relevan yang dapat dibor Aurus Hill setiap tahun tidak boleh melebihi 10.000. Jika merekrut mereka semua, masih harus merekrut berdasarkan prestasi. Saya perkirakan sekitar 200 juta dolar sudah cukup." Charlie mengangguk. Tentu saja tidak akan memakan banyak biaya hanya untuk mensubsidi perguruan tinggi dan pelajar.
Tapi yang saya inginkan adalah kita perlu menjalin kerjasama yang lebih mendalam dengan sekolah-sekolah yang tertarik untuk mengembangkan jurusan yang berhubungan dengan otomotif. Ini adalah poin yang sangat penting, yaitu memberi mereka dana penelitian ilmiah. Ide saya adalah kita bisa mewujudkan kerjasama yang mendalam dengan jurusan-jurusan khusus dari perguruan tinggi dan universitas tersebut. Dan kedua belah pihak bersama-sama memperkuat pendirian laboratorium. Atau kita bisa memperkuat pendirian laboratorium untuk mereka gunakan. Laboratorium harus menjadi sebaik mungkin. Tingkat terdepan dunia, banyak perusahaan lokal kita yang tidak memperhatikan penelitian ilmiah. Mereka menghasilkan ratusan miliar setiap tahun. Alih-alih menggunakan keuntungan tersebut untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi baru, mereka menggunakan keuntungan tersebut untuk mengembangkan produk game baru, konsumen yang bergerak cepat langsung barang, dan streaming. Meskipun saya tidak memenuhi syarat untuk menilai benar atau salahnya, saya tidak ingin kami termasuk dalam kategori yang sama dengan mereka. Dana 2 miliar dolar hanyalah permulaan dari perangkat keras dan dana yang kami sediakan untuk mengembangkan teknologi yang lebih baik. Saya siap meningkatkan jumlah ini sebanyak 5 kali lipat pada tahun depan. Berbicara tentang hal ini, Charlie berkata dengan serius, kerjasama kita dengan perguruan tinggi dan universitas kali ini adalah untuk memposisikan diri kita sebagai bodhisattva hidup sejati. Memberikan uang kepada perguruan tinggi dan universitas untuk meningkatkan kekuatan pendidikannya, dan memberikan uang kepada siswa untuk menyelesaikan kesulitan hidup mereka. Terlepas dari apakah siswa ini lulus atau tidak, apakah mereka akan bekerja di Curtiss Otomobil di masa depan atau tidak, kita akan memastikan bahwa mereka dapat belajar dengan hati sepenuh hati hingga lulus. Bahkan jika mereka tidak datang ke Curtiss Otomobil setelah lulus dan pindah ke perusahaan mobil lain, mereka tetap berkontribusi pada industri otomotif Tiongkok. Jika mereka bersedia tinggal di Aurus Hill dan bergabung dengan Curtiss Otomobil, maka kita dapat menyelamatkan orang lain dan diri kita sendiri, dan pahala kita tidak terukur. Bagi Curtiss Otomobil, sebuah proyek dengan skala setidaknya puluhan miliar dolar, waktu persiapan yang tersisa untuk Charlie dan keluarga Aker pada tahap awal sebenarnya cukup terburu-buru. Sekalipun konferensi pers akan segera diadakan, banyak detail yang masih perlu dikomunikasikan dan disempurnakan. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa beberapa tempat perlu diubah dan disesuaikan untuk sementara. Charlie menghabiskan sepanjang pagi menyelesaikan semua detail yang dapat dia pikirkan dengan semua orang, dan kemudian tinggal di Shangri-La untuk makan siang bersama kakeknya dan yang lainnya. Istrinya Claire mengemudikan mobil sendirian ketika dia keluar di pagi hari. Charlie tidak perlu menjemputnya. Dia hanya perlu menunggunya di Shangri-La. Saat Charlie masih makan siang bersama keluarganya, konferensi pers mulai mengizinkan para teknisi media masuk terlebih dahulu untuk menyiapkan peralatan. Meskipun banyak reporter media yang berpartisipasi, staf Shangri-La tetap menyiapkan rencana respons yang diselenggarakan dengan baik. Setiap perusahaan media memiliki kursi dan pesawat eksklusifnya sendiri. Selain itu, beberapa kamar hotel telah dibuka untuk pekerjaan di belakang layar bagi media. Beberapa sutradara di belakang layar dapat mengarahkan wartawan dari jarak jauh untuk mengajukan pertanyaan, mengarahkan fotografer bagaimana mengontrol kamera, dan siapa yang harus fokus. Oleh karena itu, pada siang hari, staf yang bertanggung jawab atas peralatan dan jalur syuting sudah mulai berdatangan dan menyiapkan peralatan di posisi kamera yang telah ditentukan. Sejak kerjasama kedua perusahaan mendapat perhatian luas, meski konferensi pers belum dimulai, namun media yang telah menyiapkan peralatan terlebih dahulu sudah siaran langsung dimulai secara online, streaming video konferensi pers ke internet secara real-time. Dan banyak orang mulai menghadiri ruang siaran langsung media besar sejak dini. Sama seperti orang-orang yang biasanya gemar menonton ponsel dan konferensi pers produsen mobil. Apalagi Victoria, yang berada jauh di dekat wilayah kutub belahan bumi selatan, sangat mencermati kerjasama kedua perusahaan ini. Saat ini, dia berada di depan layar besar, menonton konferensi pers. Meskipun baik keluarga Aker maupun keluarga Wade tidak muncul, dia tetap memperhatikan dengan seksama. Di sebelahnya adalah Tyrion, penasihat militer paling terpercaya dan keturunan langsung keluarga Wu Ben. Tyrion, yang berusia lebih dari 100 tahun, berkata kepada Victoria dengan hormat, "Tuan Ying, saya memahami bahwa keluarga Aker dan keluarga Wade akan bekerja sama dalam kendaraan energi baru kali ini. Mereka telah mencapai kesepakatan dengan pemerintah Aurus Hill dan memperoleh tanah. Dokumen persetujuan terkait masih dalam tahap rahasia, dan konferensi pers hari ini seharusnya mengumumkan tindakan ini kepada publik." Victoria mengangguk dan berkata dengan ekspresi tegas, "Keluarga Aker dan keluarga Wade telah bergabung lagi.
Saya benar-benar tidak membayangkan ini. Kedua keluarga selalu terasing. Saya tidak mengira keterasingan ini akan segera hilang. Tyrion berkata. Kembali ke Tuan Ying. Memang ada perselisihan antara kedua keluarga. Rupanya sejak awal, keluarga Aker sangat menolak Curtis membawa Ashley kembali ke Tiongkok. Kemudian, Ashley dan Curtis dibunuh oleh senior Chardon. Keberadaan anak mereka tidak diketahui. Dan keluarga Aker semakin tidak puas dengan keluarga Wade. Victoria bertanya balik. Lalu bertanya mengapa mereka kembali bersama sekarang dan bahkan ingin bekerja sama. Tyrion berkata, kembali ke Tuan Ying. Di mata bawahan, bukanlah hal yang aneh jika kedua keluarga ini bersatu. Ada 3 alasan. Pertama, keluarga Aker nyaris lolos dari beberapa pertunangan. Dan moral mereka pasti sangat rusak. Mereka mungkin menyendiri sebelumnya. Tapi sekarang menurutku mereka pasti jauh lebih rendah hati. Menghadapi keluarga Wade, mereka seharusnya tidak begitu suka memerintah dan mencapai posisi tinggi seperti sebelumnya. Kedua, mereka mengalami krisis pemusnahan beberapa kali. Dan diam-diam dibantu oleh orang-orang misterius. Mungkin mereka sudah mengetahui rahasia tahun itu. Dan mengetahui bahwa kematian Ashley dan Curtis bukan disebabkan oleh keluarga Wade. Hal ini membuat kebencian keluarga Aker terhadap keluarga Wade ada banyak ruang untuk merekam moderator. Ketiga, keluarga Aker pasti sangat takut padamu. Jadi mereka memindahkan keluarganya ke Tiongkok. Bahkan mengeluarkan banyak uang di Tiongkok dengan ketidakseimbangan pengakuan dan perlindungan resmi. Sejak mereka mulai membuat rencana jangka panjang di Tiongkok. Artinya mereka akan menggunakan Tiongkok sebagai markas mereka di masa depan. Mereka harus berusaha semaksimal mungkin untuk mengkonsolidasikan keamanan dan membocorkan markas tersebut. Saat ini, sudah menjadi sifat manusia untuk menunjukkan kebaikan kepada keluarga Wade. Dalam keadaan darurat, menambah satu teman dalam situasi yang jauh lebih baik daripada menambah satu musuh. Victoria mengangguk ringan dan tidak menyelidiki masalah ini. Menurutnya, baik keluarga Aker maupun keluarga Wade bukanlah yang paling penting. Yang paling penting adalah orang misterius di balik keluarga Aker harus ditemukan. Kali ini, dalam siaran langsung konferensi pers, tiba-tiba terdengar suara latar belakang siaran. Teman-teman media, silakan masuk. Ada hitungan mundur 1 jam sebelum konferensi pers dimulai. Victoria menatap layar video dan berkata pada dirinya sendiri, Ashley pasti ada di suatu tempat, menonton siaran langsung yang sama. Dia seharusnya sangat senang melihat keluarga kelahirannya dan ayah mertuanya kembali bersama. Tyrion berkata, Tuan Ying, karena Anda selalu percaya bahwa Ashley masih hidup, mungkinkah kerjasama antara keluarga Aker dan keluarga Wade diam-diam diatur oleh Ashley? Tidak mungkin, Victoria berkata dengan tegas. Ashley adalah bakat langka di dunia saat ini. Jika dia masih hidup, dia pasti tahu pro dan kontra. Dia telah menanggungnya selama 20 tahun dan tidak akan pernah kehilangan akal sehatnya saat ini. Berbicara tentang ini, Victoria berkata dengan ekspresi khawatir. Yang paling saya khawatirkan sekarang adalah apakah dia memiliki kontak dengan orang misterius itu. Jika tidak, mudah untuk mengungkapkan. Tetapi jika ada, itu akan sangat rumit. Tyrion buru-buru berkata, Tuan Ying, bawahan merasa bahwa sekarang kita telah memasuki masa dormansi. Pria misterius itu mungkin tidak tahu bagaimana menyerah ketika dia siap. Mungkin dia sedang merencanakan secara diam-diam sekarang dan ingin mencari peluang untuk terus menyerang kita. Kita tersebar di seluruh dunia. Pos tentara mati kemungkinan besar akan menjadi target berikutnya. Jika kita dapat memprediksi target berikutnya dan mengirim tetua ketiga untuk menyergapnya terlebih dahulu, kita mungkin dapat menyelesaikan pertarungan. Victoria mengerutkan kening dan berkata, Perkumpulan penghancuran King telah membangun lusinan Kam dengan berbagai ukuran di seluruh dunia selama ratusan tahun. Siapa yang bisa menebak target mana selanjutnya? Karena 4 tetua bukanlah lawannya. Maka selain saya, hanya ada 3 tetua yang benar-benar memiliki peluang untuk mengalahkannya. Total kita hanya berempat. Kita dapat menyergap paling banyak di 4 stasiun. Kemungkinan memenangkan taruhan ini kurang dari 1/10. Tyrion mendapat ide dan berkata lagi, Tuan Ying, bisakah kita secara khusus memberikan beberapa petunjuk untuk dia menangkap? Jika kita menuntunnya, dia pasti akan jatuh ke dalam perangkap kita. Victoria mengangguk dan berkata tanpa sadar, idenya bagus. Tetapi bagaimana cara melepaskan petunjuk agar tidak ada kesalahpahaman? Orang ini sangat berhati-hati, juga menguasai beberapa celah kita. Jika tidak, dia tidak akan muncul di Eropa Utara tepat waktu untuk menyelamatkan Vera. Dia juga tidak akan menemukan stasiun kita tanpa ampun. Tidak mudah untuk memikat musuh seperti itu masuk ke dalam umpan.
Tyrion memikirkan sesuatu dan buru-buru berkata, Tuan Ying, jika dia benar-benar menguasai celah kita, celah itu akan ditutup saat kita memasuki masa tidak aktif. Dalam hal ini, kita akan menggunakan periode itu untuk menangkap Vera dan semua orang dan sesuatu yang berhubungan dengan stasiun kecuali dimulai kembali. Dan dalam hal ini, celah pasti akan dibuka kembali. Kilatan cahaya tiba-tiba muncul di mata Victoria. Dan dia berseru, saya tiba-tiba memikirkan sebuah pertanyaan. Pertama kali kita menderita kerugian di tangannya seharusnya saat kita mengirim tentara mati ke New York untuk menyambung keluarga Aker. Benar, Tyrion mengangguk dan berkata, keberadaan semua prajurit yang terbunuh pada saat itu tidak diketahui. Victoria menambahkan, menurut akal sehat, tidak mungkin tentara mati mengetahui dari mana asalnya. Jadi tidak mungkin mereka memberikan informasi tersebut kepada orang tersebut. Namun, orang tersebut dapat muncul di Eropa Utara dan menyelamatkan Vera. Kemudian, menemukan gratis lagi. Berbicara tentang ini, Victoria bertanya kepada Tyrion, apakah pengawal kavaleri yang pergi untuk menangkap Vera saat itu dikirim dari gratis? Ya, Tyrion berkata, informasinya sangat mendesak pada saat itu. Vera sudah mengemasi barang bawaannya dan bersiap untuk meninggalkan Eropa Utara. Meskipun dia ingin mengirim keempat tetua ke sana pada saat itu, tidak ada waktu. Untuk menghindari berlangsungnya pesawat tempur, dia mengirim orang dari jarak jauh. Victoria mengerutkan kening dan bertanya kepadanya, mungkinkah dia memiliki petunjuk tentang pesawat yang kita gunakan untuk mengantarkan tentara mati dan pengawal kavaleri? Jika dia menemukan lokasi pesawat kita, dia akan mendapatkan informasi tersebut kemanapun pesawat kita pergi. Mata Tyrion melebar dan dia berseru, pesawatnya, sialan bawahan ini. Saya telah memikirkan siapa yang berani membocorkan rahasianya. Saya tidak pernah berpikir untuk mewujudkan mungkin ada di pesawatnya. Saat dia berbicara, Tyrion menambahkan, pada saat itu, mobilisasi personel dan material kita semuanya dilakukan di bawah naungan Singapore Yuantai International Express. Melihatnya sekarang, alasan yang paling mungkin adalah dia mengetahui bahwa maskapai ini milik kita. Jadi melalui pesawat milik maskapai ini, mereka bisa mengontrol setiap pergerakan. Victoria berkumpul dengan keras dan berkata dengan suara dingin, angsa yang lewat meninggalkan jejak, apalagi pesawat seberat 100 ton. Saya tidak memikirkan ini, Tyrion berkata dengan tergesa-gesa. Tuan Ying, Anda tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Saya pikir ini belum terlambat untuk memperbaiki situasi. Kita dapat memanfaatkan hibernasi ini untuk menutup semua pesawat sebelumnya dan tidak lagi menggunakannya untuk menghindari masalah di masa depan. Kita bisa dengan sengaja membiarkan pesawat itu bergerak. Begitu mereka bergerak, pihak lain pasti akan mengetahuinya. Pada saat itu, pesawat-pesawat ini akan menjadi kendali bagi kita untuk memimpin hidung pihak lain. Victoria berkata dengan tegas, pesawat-pesawat ini dapat digunakan, tetapi tidak dapat digunakan secara sederhana dan langsung. Seluruh perkumpulan penghancuran King tidak aktif. Hanya pesawat-pesawat ini yang bergerak. Pihak lain pasti akan curiga bahwa ini adalah jebakan. Jika itu jelas jebakan, mereka tahu ini jebakan. Tidak peduli seberapa keras kita bertindak, pihak lain tidak akan mengambil umpannya. Tyrion bertanya, Tuan Ying, apa maksudmu? Victoria berkata, untuk membuat jebakan, kami harus meningkatkan kredibilitas sebanyak mungkin. Pertama-tama kamu meminta kantor gubernur Angkatan Darat Tiongkok yang bertanggung jawab atas maskapai ini untuk secara diam-diam mentransfer maskapai tersebut. Kemudian meminta kantor gubernur tentara kiri di Amerika Utara untuk menunjuk perusahaan cangkang. Beli kembali perusahaan ini, selesaikan pembalikan ke kiri, lalu temukan bisnis logistik yang serius. Biarkan pesawat bergerak terlebih dahulu. Dan setelah setiap pesawat bergerak, kami akan memasang jebakan untuknya untuk melihat apakah dia bisa melewati. Saat ini, Charlie dan Claire bertemu di pintu masuk Hotel Shangri-La. Teman medianya adalah seorang reporter dari sebuah di Aurus Hill dan teman sekelasnya di sekolah menengah. Meskipun ini dapat memiliki 4 anggota staf yang mengikuti konferensi pers, surat kabar tersebut berada di ambang kebangkrutan. Mereka tidak dapat mengirimkan reporter tambahan meskipun mereka mau. Nyaman untuk memberikan kuota kepada Claire. Ketika Charlie melihat Claire, teman sekelas jurnalisnya berdiri di sebelahnya. Melihat Charlie datang, dia tersenyum dan bertanya pada Claire, Claire, apakah ini suamimu? Claire mengangguk dan memperkenalkannya. Ning Ning, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini suamiku Charlie. Setelah itu, dia berkata kepada Charlie, suamiku, ini Jody Chesen, teman sekelasku di SMA. Sekarang bekerja di Aurus Hill Morning News.
dan menjadi kepala reporter Morning News. Jody mengacungkan tangannya berulang kali dan memicu dirinya sendiri. Berhentilah bermusuhanku, Claire. Apa yang kamu bicarakan sebagai kepala reporter? Surat kami sekarang hanya memiliki 2 reporter penuh waktu. Keduanya adalah kepala. Tidak ada yang kedua tempat jika Anda mau. Mungkin suatu hari kami akan berhenti membuat berita dan kami bahkan tidak akan menjadi kepala reporter. Claire bertanya dengan heran. Apakah koran pagimu sangat tidak efektif? Ini lebih dari buruk, Jody berkata. Tidak ada yang membaca koran sekarang. Dan oplah kami di Aurus Hill relatif kecil. Setelah tidak ada yang membaca koran, oplah kami akan menjadi lebih buruk. Orang-orang dengan surat kabar yang lebih besar dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah, perkereta-apian, penerbangan sipil, dan angkutan penumpang jarak jauh. Kalau ada pembelian tetap, peredarannya harus terjamin. Kalau ada peredarannya, ada pendapatan iklannya berinvestasi dalam periklanan dan pendapatannya rendah. Jika terus seperti ini, pasti akan berhenti terbit dalam waktu kurang dari setahun. Claire menghiburnya. Tidak apa-apa. Media cetak sedang dalam resesi. Jadi beralihlah ke media online. Saya melihat banyak mantan reporter dan pembawa acara media tradisional telah membuat akun media mandiri di platform video pendek. Konon pendapatan mereka meningkat seiring dengan pengikut yang meningkat. Jody tersenyum dan berkata, kami sangat ingin pergi bersama. Tetapi saya masih bekerja dan tidak dapat mendaftarkan akun di media mandiri. Karena perusahaan memiliki peraturan bahwa kepemilikan akun media mandiri yang dioperasikan selama masa kerja adalah milik perusahaan. Saya akan menunggu sampai saya meninggalkan perusahaan. Claire mengingatkan. Kalau begitu, kamu dapat menggunakan waktu luang untuk merencanakan arah konten video pendek tersebut. Akan lebih baik jika dapat menulis beberapa skrip dan menyimpannya. Anda dapat segera memulai setelah Anda meninggalkan pekerjaan Anda. Jody berkata dengan heran. Claire, kenapa kamu tahu begitu banyak tentang video pendek? Jika kita punya kesempatan, mari kita ngobrol. Tolong beri saya lebih banyak saran. Claire berkata dengan suara rendah hati. Saya hanya mendengar sedikit sekilas dari orang lain dan tidak memiliki banyak pengalaman praktis. Jody tersenyum dan berkata, saya akan kembali ke panggung untuk menulis naskah setelah konferensi pers. Jika Anda tidak ada pekerjaan nanti malam, saya akan mentraktir Anda dan suami Anda makan malam. Nanti kita akan berbicara secara detail. Claire berkata, kami harus mentraktirmu makan malam. Bagaimanapun, aku ingin berterima kasih karena telah membantu kami melihat dunia saat ini. Jody berkata sambil tersenyum. Hei, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Pemimpin kami sedang dalam perjalanan bisnis dan tidak bisa datang. Dia secara khusus meminta saya menemukan 2 orang lagi untuk menyelesaikan 4 kuota. Jangan melihat ke belakang dan biarkan rekan-rekanku melihat lelucon itu dan mengatakan bahwa media kami bahkan tidak dapat menemukan 4 orang. Saya harus berterima kasih karena telah membantu saya menemukan orang. Selain itu, pekerjaan malam ini akan diganti untuk makanannya bosku. Saya bisa menemukan seseorang. Setidaknya dia harus mengurus 1 kali makan. Saya hanya akan mengeluarkan faktur dan mengembalikan uangmu. Oleh karena itu, Jody tidak menunggu Claire mengungkapkan posisinya. Lalu berkata, Claire, sudah hampir waktunya. Ayo kita masuk. Oke, Claire tidak lagi sopan. Dan mengikuti Jody ke pintu masuk konferensi pers bersama Charlie. Ketika mendekati pintu masuk, Charlie mengeluarkan masker dari sakunya. Menyerahkan 1 lagi kepada istrinya Claire. Dan berkata, sayang, ayo pakai masker. Lagi pula, tidak ada satupun dari kita yang nyata. Dan jangan melihat ke belakang dan dikenal. Konferensi pers ini adalah yang pertama kalinya keluarga Akar dan keluarga Wade bekerja sama dalam 20 tahun. Sehingga menarik banyak perhatian dunia luar. Charlie yakin orang-orang dari perkumpulan penghancuran King juga akan memperhatikan konferensi pers ini. Karena penampilan dirinya dan ayahnya sangat mirip, dia memutuskan untuk memakai masker agar tidak diketahui oleh orang yang berkepentingan. Claire tidak tahu tujuan sebenarnya Charlie. Tapi dia merasa apa yang dikatakan Charlie masuk akal. Aurus Hill bukanlah tempat yang besar. Dan dia mungkin bertemu dengan kenalan lain. Jika kenalan itu melihatnya, reporter media akan berpura-pura masuk. Konferensi pers memang agak tidak sedap dipandang. Mengenakan masker dapat menghindari masalah ini. Jadi, pasangan itu masing-masing mengenakan masker dan berjalan ke tempat tersebut. Saat ini, konferensi pers sudah penuh sesak. Dengan reporter dan fotografer di mana-mana. Jody membawa pasangan itu ke area tempat duduk Aurus Hill Morning News, dan mereka bertiga duduk berdampingan. Jody menjelaskan Claire dengan suara rendah.
Konferensi pers hari ini benar-benar acara besar. Banyak media asing yang hadir. Claire mengangguk dan berkata, kedua keluarga pada konferensi pers ini memiliki latar belakang yang bagus. Media pasti sangat memperhatikan proyek apa yang akan mereka kerjakan. Jody mengulurkan tangannya dan berkata, sebenarnya, lebih dari itu. Saya telah mempelajari balas dendam antara kedua keluarga ini sebelumnya. Kedua keluarga ini dulunya adalah besan. Kamu pasti mengetahuinya, bukan? Aku tahu, Claire berkata. Kamu juga telah melihat beberapa artikel gosip yang mengatakan bahwa mereka dulunya adalah besanan. Tapi kemudian mereka berselisih. Rupanya keluarga Aker menyalahkan keluarga Wade karena membuat putri mereka terbunuh. Ya, Jody berkata. Sebenarnya, 20 tahun yang lalu, tuan muda kedua dari keluarga Wade dan putri tertua dari keluarga Aker dihilangkan. Dan anak mereka juga hilang, tetapi mayat anak mereka tidak pernah ditemukan. Beberapa orang mengatakan bahwa pelaku yang membunuh keluarga mereka terkait erat dengan keluarga Rothschild. Tetapi dalam analisis terakhir itu adalah kelambanan keluarga Wade. Claire berkata, sepertinya saya pernah mendengar tentang masalah ini. Tetapi rumor di pasar terlalu aneh. Dan saya tidak tahu siapa yang harus dipercaya. Saya tidak berasumsi serius. Setelah mengatakan itu, Claire bertanya lagi, apakah terjadi sesuatu pada anak-anak mereka juga? Dikatakan begitu, Jody berkata. Jika dipikir-pikir, karena pihak lain membunuh pasangan itu, bagaimana mereka bisa membiarkan seorang anak laki-laki pergi? Menurut plot di serial TV, semakin muda anak laki-laki itu, semakin besar kemungkinan dia akan membalas dendam di masa depan. Kekuatan utama orang-orang itu begitu kejam, mereka tidak akan meninggalkan bahaya yang tersembunyi. Claire mengangguk sedikit dan berkata, apa yang kamu katakan sepertinya masuk akal. Jody berkata dengan wajah misterius. Claire, tahukah kamu mengapa kedua keluarga ini, satu dari New York, Amerika Serikat dan yang lainnya dari East Cliff, Tiongkok, akhirnya bersatu dan memulai proyek baru? Mengapa mereka memilih mengadakan konferensi pers di Aurus Hill? Saya tidak tahu. Claire menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka mungkin mengira Aurus Hill memiliki prospek pengembangan. Jadi mereka berinvestasi di Aurus Hill bersama-sama, bukan? Tidak, Jody mengusulkan dan berkata, PDB Aurus Hill tidak menempati peringkat pertama di provinsi kita sendiri. Bagaimana bisa disukai oleh dua keluarga besar seperti itu? Claire bertanya dengan bingung. Lalu kenapa? Jody berkata, ada rumor dari luar bahwa keluarga beranggotakan 3 orang ini dibunuh di Aurus Hill. Keluarga Aker dan keluarga Wade pasti datang ke sini untuk mengenang mereka. Claire bahkan lebih ngeri lagi. Wanita tertua dari keluarga Aker adalah Ashley, yang terkenal di Amerika Serikat. Saya sudah membaca biografinya sejak lama. Ketika saya pergi ke Amerika Serikat beberapa waktu lalu, saya mendengar banyak orang membicarakan perbuatannya. Apakah dia dibunuh di Aurus Hill? Kenapa saya belum pernah mendengar hal ini? Jody berkata, sejak kejadian itu, semua pihak terkait telah memblokir berita tersebut. Wajar jika Anda belum pernah mendengarnya. Mengatakan itu, Jody menambahkan, Anda mungkin hanya pernah mendengar tentang Ashley. Tetapi tuan muda kedua dari keluarga Wade, Curtis, sebenarnya adalah sosok yang sangat terkenal, dan perbuatan hidupnya juga sangat mengesankan. Claire mengerutkan kening dan berkata, nama Curtis, sepertinya aku tidak tahu banyak tentang itu. Aku bisa tahu tentang Ashley adalah karena dia begitu terkenal di Silicon Valley, dan banyak perusahaan kelas dunia dimulai pada saat itu. Ini semua adalah proyek yang dia investasikan. Jody berkata saat ini. Meskipun Curtis tidak mengatur Ashley, operasi tingkat dewanya saat itu jelas merupakan bakat di masa sekarang. Keluarga Rothschild yang telah terlibat dalam beberapa perang bisnis tidak dapat melakukan apa-apa padanya. Benar-benar sangat berbakat. Charlie di samping tetap diam. Faktanya, kebanyakan orang yang kejadian mengetahui hal itu mengetahui hal yang hampir sama dengan apa yang dijelaskan Jody. Bahkan Charlie sendiri selalu mengira bahwa keluarga Rothschild lah yang secara langsung membunuh orang tuanya. Dan kakeknya Jeremiah adalah kaki tangan yang secara tidak langsung membunuh orang tuanya. Claire memikirkan sesuatu dan bertanya kepada Jody, siapa nama anak mereka? Pertanyaan yang diajukan oleh Claire ini membuat Charlie tiba-tiba merasa tegang. Dia tidak tahu apakah Jody pernah mendengar namanya. Jika dia benar-benar mengetahui dan berterima kasih padanya di depan istrinya, dia mungkin bisa banyak hal. Saat ini, Jody menenangkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu siapa nama anak itu. Anak mereka pasti adalah siswa sekolah dasar saat itu. Saat itu, tidak seperti masyarakat saat ini.
Semua orang khususnya prihatin. Jauh berbeda dengan sekarang dengan selebriti generasi kedua dan generasi kedua orang kaya. Internet juga sangat berkembang. Dan tidak ada cara untuk menyembunyikan rahasia apapun. Netizen dapat bekerja sama untuk mencari tahu identitas mereka di mana saja. Tapi saat itu keluarga besar melindungi keluarga mereka dengan baik. Bukan saja dunia luar tidak mempunyai gambaran apapun tentang mereka. Tapi kita bahkan tidak mempunyai nama mereka. Mengatakan itu, Jody bertanya lagi, mengapa kamu peduli dengan hal ini? Mereka semua sudah hilang 20 tahun yang lalu. Apakah mereka masih hidup atau sudah mati masih belum diketahui. Claire mengangguk dan menghela nafas. Menurutku dia cukup tersedak. Jika dia terbunuh, itu akan lebih banyak menetas. Dia dilahirkan di keluarga yang baik dan meninggal begitu cepat. Akan lebih baik jika dilahirkan di sebuah keluarga biasa, sehat, dan hidup damai. Jody mengangguk dan berkata, jika dia masih hidup, dia adalah tuan muda yang sangat ditinggalkan oleh rakyat. Jika dia melihat konferensi pers ini dan mengenali kerabatnya, kedua keluarga pasti akan memberikan yang terbaik. Dan kemudian mereka akan bersatu kembali sekaligus. Negeri itu tiba-tiba menjadi kaya. Saat dia sedang berbicara, tiba-tiba terdengar suara perempuan di tempat kejadian. Mengingatkan, teman-teman media, silakan duduk segera dan usahakan tidak membuat rapat. Konferensi pers akan resmi dimulai dalam 5 menit. Jody Chesen berhenti bergosip dengan Claire ketika dia mendengar bahwa konferensi pers akan segera dimulai. Charlie di samping juga menghela napas lega. Rupanya para reporter memang seorang penggosip. Mereka dihadapkan pada berbagai pemberitaan setiap hari. Dan kemungkinan besar tidak bergosip hampir nol. Jika Jody terus berbicara seperti ini, dia mungkin akan mengungkapkan beberapa informasi penting tentang dirinya. Misalnya, saat orang tuanya mengalami kecelakaan di Aurus Hill kebetulan saat dia masuk panti asuhan. Dan nama belakangnya adalah Wade. Untungnya, Claire tidak bergosip. Sebaliknya selama dia memproduksi lebih dalam, dia akan selalu menyadari ada sesuatu yang salah. Untungnya, informasi pribadi Charlie terlindungi dengan baik pada saat itu. Wartawan seperti Jody hanya mengetahui bahwa ada seorang anak di keluarga Wade yang hilang. Tetapi dia tidak tahu siapa nama keluarga Wade telah kehilangannya. Nama anak itu adalah Charlie. Dan Claire harus berpikir dengan hati-hati tidak peduli betapa polosnya dia. Tak lama kemudian, konferensi pers resmi dimulai. Sebagai pemimpin seluruh konferensi pers, Kaiden tidak mengadopsi format perusahaan tradisional di mana semua pemimpin utama duduk dan mengadakan konferensi pers bersama. Sebaliknya, Kaiden naik ke atas panggung sendirian. Dia dan layar LED resolusi tinggi yang besar di belakangnya menjadi fokus perhatian semua orang. Setelah naik ke panggung, Kaiden berkata sambil tersenyum, "Selamat datang kepada semua teman media yang sudah menghadiri konferensi pers hari ini. Saya Kaiden, CEO Aker Group. Konferensi pers hari ini diselenggarakan oleh Aker Group dan Wade Group. Saya ingin mengumumkan serangkaian keputusan bisnis besar yang dibuat oleh dua perusahaan kami." Kaiden mulai muncul sebagai penanggung jawab bisnis eksternal keluarga Aker beberapa tahun yang lalu. Setelah naik panggung, tidak peduli citra, temperamen, percakapan dan perilakunya, dia menunjukkan gaya yang penuh elit, meskipun dia seumuran dengan Claire. Jody, yang hampir sama, mau tidak mau berbisik kepada Claire. Kaiden benar-benar model raja berlian super. Dia tampan, cakap, dan keluarganya sangat kaya. Dia pasangan yang sempurna. Kriteria saya dalam memilih pasangan. Tapi kalau saya menikah dengan pria seperti itu, saya mungkin harus menyelamatkan galaksi di kehidupan saya sebelumnya. Claire berbisik. Jody, sepertinya dia berusia 40-an. Berusia 40. Jody berbisik. Saya suka paman tampan seperti ini. Anak laki-laki tidak tahu bagaimana harus bertenggang rasa. Ketika mereka bertengkar dan bernegosiasi, perempuan yang harus membujuk mereka. Paman itu berbeda. Mereka tahu bahwa hanya dengan satu pandangan, mereka dapat secara akurat memahami kebutuhan satu sama lain dan selalu menjaga gadis dengan baik. Claire berkata sambil tersenyum. Dia pasti sudah menikah. Dan anak-anaknya mungkin sudah kuliah. Jody mengangguk dan berkata dengan cepat. Jika dia memiliki seorang putra berusia 18 atau 19 tahun, saya tidak akan keberatan jika sapi tua itu memakan rumput muda. Charlie terdiam saat mendengarkan. Wanita ini ingin menjadi bibinya di suatu saat dan saudara iparnya di saat berikutnya. Kali ini, Kaiden di atas panggung berkata dengan lantang. Bagian pertama dari konferensi pers hari ini adalah mengumumkan merek baru yang didanai bersama oleh Aker Group dan Wade Group. Seperti yang kita ketahui bersama, industri kendaraan energi baru Tiongkok selalu berada di level terdepan di dunia.
Keluarga Aker dan keluarga Wade juga sangat berharap untuk menambah industri energi baru Tiongkok yang memesona. Jadi kami memutuskan untuk berinvestasi setidaknya 40 miliar dolar AS untuk membangun kendaraan energi baru kami di Aurus Hill. Begitu Kaiden mengucapkan kata-kata ini, pemandangan itu dipenuhi dengan kejutan yang seru. Investasi sebesar 40 miliar dolar ini merupakan yang pertama kali dalam sejarah pengembangan perusahaan swasta di Aurus Hill. Selain itu, sebuah merek mobil mengeluarkan 40 miliar dolar, yang setara dengan hampir Rp 300 miliar. Anda tahu, total investasi Remi Motors yang sempat populer di seluruh dunia beberapa waktu lalu hanya puluhan miliar RMB. Investasi pada merek kendaraan energi baru yang keluarga Aker dan Wade berinvestasi di Aurus Hill ternyata 30 kali lipat dari Remi Otomobil. Langkah sebesar itu, jangankan di China, bahkan di bidang otomotif global, hampir tak tertandingi oleh siapapun. Penonton siaran langsung di depan layar semuanya tercengang. Apalagi penonton lokal di Aurus Hill begitu heboh hingga ingin menyembunyikan di depan layar. Masuknya investasi sebesar Rp 300 miliar secara tiba-tiba ke dalam sebuah kota pasti akan membawa semua indikator kota ke tingkat yang lebih tinggi. Setiap orang yang tinggal di kota tersebut akan memperoleh manfaat lebih atau kurang dari hal tersebut. Kali ini, Kaiden di atas panggung berkata lagi, banyak dari Anda, teman-teman media, pasti sudah tahu bahwa Aker Group kami baru saja mengakuisisi Gaoheng Otomobil yang bangkrut dan melakukan reorganisasi beberapa waktu lalu. Namun, transaksi senilai 40 miliar dolar antara kami dan Wade Group tidak digunakan untuk berinvestasi dalam pengembangan Gaoheng Otomobil. Kami berdua telah memutuskan untuk meluncurkan merek mobil baru setelah berdiskusi. Pada saatnya nanti, kami akan mengintegrasikan seluruh tim dan perangkat keras Gaoheng Otomobil ke dalam merek baru. Pada saat itu, Gaoheng Otomobil akan meluncurkan mobil tersebut di panggung bersejarah dan menjadi bagian dari merek baru kami. Dan saya ingin menjelaskan bahwa investasi 40 miliar dolar yang baru saja saya umumkan tidak termasuk aset Gaoheng mobil. Wartawan media yang hadir semakin heboh. Gaoheng Otomobil sendiri dibeli oleh keluarga Aker senilai miliaran dolar, belum termasuk investasi sebesar 40 miliar dolar AS. Artinya keluarga Aker dan keluarga Wade yang membangunnya lebih dari 40 miliar dolar AS atau bahkan lebih tinggi. Kaiden menoleh saat ini, melihat ke layar lebar di belakangnya, dan berkata dengan semangat, saya pikir teman-teman dari media dan teman-teman yang menonton langsung siaran konferensi di depan layar ingin tahu tentangnya. Merek baru yang diproduksi bersama oleh kami dan Wade Group apa namanya? Selanjutnya, silakan lihat layar lebar di belakang saya. Merek mobil baru dari Aker Group dan Wade Group akan ditampilkan di layar lebar ini setelah hitungan mundur 10 detik. Oleh karena itu, lampu di seluruh venue langsung padam. Adegan itu seperti bioskop skala besar. Gelap gulata kecuali cahaya terang dari layar lebar. Pada saat ini, karakter Cina 10 muncul di layar dengan efek bertahap dan crescendo. Dan wartawan media di tempat kejadian mulai memahami kata ini dengan keras. Kemudian, karakter Cina 10 dengan cepat memudar. Dan karakter Cina 9 secara bertahap muncul. Kemudian, kecepatan kemunculan dan menghilangnya setiap angka mulai meningkat. Latar musik mulai terdengar dengan ritme detak jantung yang semakin cepat. Setelah karakter China terakhir satu menghilang, layar lebar segera menjadi gelap, dan pemandangan tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang menatap layar gelap, bertanya-tanya tentang investasi bersama lebih dari 40 miliar dolar AS oleh keluarga Aker dan keluarga Wade. Apa nama merek mobilnya? Setelah beberapa detik layar hitam, titik terang tiba-tiba muncul di tengah layar. Dan kemudian, di sekitar titik terang ini, tampak seperti bola api yang menyala darinya. Segera setelah itu, nyala api itu lebih seperti meriam merah kuno. Dan dengan cepat membakar layar dalam busur berbentuk es yang sangat elegan. Seperti sehelai sutra yang berkibar tertiup angin. Dan ketika apinya benar-benar padam, musik rakyat klasik Tiongkok yang seru tiba-tiba terdengar di tempat kejadian. Musik latarnya seperti Raja Kera yang turun dari langit, atau Pangeran Ketiga Neza yang naik ke langit, yang langsung memenuhi suasana. Kemudian, jejak api tiba-tiba berubah menjadi rumbai merah panjang dengan 2 ekor, berkibar tertiup angin, di tengah derasnya latar musik. Kemudian, di bawah rumbai panjang yang berkibar tertiup angin, 4 karakter kaligrafi yang kuat dan kuat muncul seperti patung Kurtis Otomobil. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.